Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman yang sudah menyelesaikan UTBK? Hari ini sudah hari ketiga ya. Nah, semoga buat teman-teman yang sudah menyelesaikan, apapun yang diusahakan semoga menghasilkan sesuatu yang diinginkan gitu ya. Bagi teman-teman yang belum tes UTBK, tetap berusaha, berdoa, berjuang semampu kalian. Semoga kalian semua bisa keterima di UTBK dan keterima di jurusan yang kalian inginkan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas FR materi UTBK tahun 2021 untuk TPS, Soshum maupun Saintek. FR ini kita dapatkan dari hari ke-1, ke-2, dan ke-3, gitu ya. Nah, kita rangkum materi apa saja yang keluar di seleksi UTBK tahun 2021 ini. Sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Nah, yang pertama itu ada PU. PU ini terdiri atas 16 soal, waktunya 22,5 menit. Yang pertama yaitu pernyataan yang sesuai dengan teks atau tabel. Yang kedua, kata rujukan. Berarti nanti di sini teman-teman disediakan beberapa pilihan tentang kata-kata rujukan. Teman-teman diminta untuk menentukan di mana penulisan rujukan yang benar. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks atau tabel. Yang keempat, pesan tersirat dari teks atau tabel. Yang kelima, pesan tersurat dari teks atau tabel. Yang keenam, ide pokok paragraf. Dan yang ketujuh, bahasa Panda. Nah, untuk bahasa Panda, materinya bisa teman-teman klik di link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada PBM, terdiri atas 17 soal, waktunya 17 menit. Berarti teman-teman harus mengerjakan satu soal maksimal 1 menit gitu ya. Yang pertama ada kalimat rumpang. Mungkin teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat yang rumpang, seperti itu. Yang kedua ada sinonim. Yang ketiga ada kata perimbuhan yang tepat. Mungkin dari pilihan ganda itu disediakan suatu kalimat yang ada kata imbuhannya. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan kata imbuhan mana yang tepat gitu ya. Yang keempat ada makna kata, yang kelima ada tulisan sesuai dengan PUPI. Oke, selanjutnya ada materi tentang PPU, terdiri atas 17 soal dan 17 menit. Teman-teman bisa mengerjakan satu soal maksimal 1 menit ya, kalau bisa jangan lebih. Kalau kurang boleh. Yang pertama ada cari kesimpulan, yang kedua tes logika, kumpulan premis, yang ketiga ada gagasan utama paragraf, yang keempat pernyataan yang tepat dari teks dan tabel, yang kelima hubungan antar paragraf, yang keenam kalimat efektif. Oke, selanjutnya ada PK, pengetahuan kuantitatif. Ada 15 soal, waktunya 28 menit. Ini waktunya yang paling banyak karena mungkin banyak hitungannya gitu ya. Yang pertama ada matriks, determinan, dan inverse. Ada sumbu lipat bangun datar, berarti sumbu simetrinya. Yang ketiga ada peluang. Yang keempat ada min, median, dan modus. Yang kelima ada persamaan akar-akar. Yang keenam ada logaritma. Yang ketujuh ada sudut. Yang kedelapan ada eksponen. Yang kesembilan ada himpunan. Dan yang kesepuluh ada pernyataan yang benar dari persamaan gitu ya. Oke, selanjutnya ternyata di materi TPS UTBK tahun 2021 ini bahasa Inggris itu menjadi submateri yang tersendiri, di mana ada materi bahasa Inggris, soalnya 15, waktunya 22,5 menit. Nah, secara umum sama dengan bahasa Indonesia, tapi disajikan dalam bahasa Inggris, yaitu tentang menarik kesimpulan, sinonim, dan pernyataan yang tersurat dalam teks atau tabel. Gitu ya, itulah bocoran materi atau rangkuman materi dari FR hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga UTBK. Oke, selanjutnya ada bocoran materi Soshum UTBK tahun 2021. Yang pertama, untuk geografi, ini ada mitigasi bencana, litosfer, hidrosfer, pedosfer, ketahanan pangan industri energi terbarukan, siklus batuan, SDA, sumber daya alam dan sumber daya manusia, ada peta, ada tenaga endogen atau eksogen, ada pelapukan, pegunungan karst, vulkanisme, garis Wilens, interaksi desa dan kota. Untuk yang materi selanjutnya, di sini ada ekonomi, yaitu tentang permintaan, penawaran, kesetimbangan, pasar persaingan sempurna, pendapatan nasional, utang dan bank, ada sistem ekonomi, konsep elastisitas, barang yang orang tidak minat beli lagi, sifat konsumen, manajemen dan badan usaha, struktur pasar dan teori produksi. Nah, untuk materi ekonomi ini tidak ada hitungannya.
Kalaupun ada mungkin sangat sedikit ya menurut pendapat teman-teman yang sudah ikut tes. Kebanyakan adalah teorinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada materi sosiologi, yaitu tentang interaksi sosial, perilaku menyimpang dan pengendalian sosial, kelompok sosial, struktur sosial, stratifikasi, kejahatan sosial, principle of sociology, sosialisasi, bentuk dan sifatnya, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Nah, itulah materi-materi untuk sosiologi. Oh ya, untuk materi yang geografi itu katanya juga tidak ada hitungannya. Lebih banyak ke teorinya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada materi sejarah, yaitu berisi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kolonialisme dan imperialisme, kemerdekaan Indonesia sampai demokrasi terpimpin. Ini biasanya kayak urutan pemerintahannya, kan sering gonta-ganti itu waktu awal dari kemerdekaan sampai akhirnya terbentuk demokrasi terpimpin gitu ya. Teman-teman silahkan pelajari. Terus ada pemikir dan peristiwa penting dunia. Mungkin yang dimaksud dengan pemikir ini adalah tokoh-tokoh yang berkaitan dengan peristiwa penting di dunia, seperti itu. Terus yang terakhir ada Orde Baru dan Reformasi. Itulah materi bocoran Soshum untuk UTBK tahun 2021. Selanjutnya yaitu bocoran materi Saintek UTBK tahun 2021. Yang pertama ada matematika. Nah, di sini materinya ada trigonometri. Trigonometri ini silahkan teman-teman pelajari bagaimana cara pengoperasian trigonometri, rumus-rumus identitas trigonometri, sudut-sudut istimewa, kuadran, seperti itu ya. Terus yang kedua ada integral. Di sini juga ada integral aljabar, ada integral trigonometri. Silakan teman-teman pelajari. Yang ketiga ada turunan. Turunan juga ada turunan aljabar dan turunan trigonometri. Terus yang keempat ada deret. Yang kelima ada eksponen. Yang keenam ada irisan kerucut. Oke, itulah materi-materi matematika yang mungkin keluar atau yang rangkuman materi dari FR hari 1 sampai hari ketiga. Yang selanjutnya yaitu ada fisika. Fisika itu materi yang pertama ada gelombang. Nah, gelombang ini ada banyak ya teman-teman. Ada gelombang cahaya, ada gelombang bunyi, ada gelombang stasioner gitu. Nah, kemungkinan apa yang keluar silahkan teman-teman pelajari materi tentang gelombang. Yang kedua ada mekanika. Mekanika ini juga cukup luas, yaitu mengenai pergerakan benda. Mungkin ada GLB, GLBB, gerak parabola, gerak melingkar, seperti itu ya. Terus yang ketiga ada efek fotolistrik. Kemungkinan soalnya itu mengenai panjang gelombang de Broglie juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk materi-materi fisika nanti teman-teman bisa pelajari di link yang ada di deskripsi ya. Oke, yang keempat ada optik. Mungkin bisa jadi tentang hubungan antara fokus dan indeks bias lensa. Misalkan kalau lensa itu diletakkan di udara, fokusnya sekian. Jika lensa itu dimasukkan ke dalam air atau minyak, itu fokusnya jadi berapa gitu ya. Terus yang kelima, ada gelombang elektromagnet. Ini bisa jadi tentang radiasi benda hitam. Terus yang keenam ada relativitas. Silakan teman-teman pelajari materi-materi fisikanya. Selanjutnya untuk materi kimia ada stoikiometri, ada teori asam basa, ada reaksi redoks, ada elektrokimia. Yang kelima tentang persamaan reaksi, ada ikatan kimia, laju reaksi, MR isotop, sel volta, dan penyetaraan setengah reaksi. Nah, yang terakhir yaitu ada materi tentang biologi. Yang pertama ada animalia, yang kedua ada teori evolusi mengenai paruh burung finch dan Pulau Galapagos. Silakan teman-teman pelajari bagaimana teori evolusi mengenai itu gitu ya. Yang ketiga ada penyakit diabetes, mungkin penyebabnya, cara menanggulanginya atau mungkin gejala-gejala penyakit diabetes. Terus yang keempat ada pencernaan glikogenesis. Yang kelima ada genetika yaitu DNA dan kodon. Yang keenam ada siklus darah, mungkin organ-organ yang mempengaruhi siklus darah atau hal-hal yang berkaitan dengan siklus darah gitu ya. Yang ketujuh ada hukum Mendel, ini persilangan tumbuhan, biasanya disediakan suatu tumbuhan A dengan tumbuhan B yang memiliki ciri-ciri seperti ini gitu ya. Terus nanti disilangkan membentuk hasilnya anakannya apa, terus berapa jumlahnya, persentasenya berapa, biasanya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu jaringan tumbuhan. Untuk materi UTBK Saintek tahun 2021 ini waktunya sama yaitu 22,5 menit. Jumlah soalnya sama, yaitu 15 soal, kecuali untuk fisika. Fisika hanya 13 soal.
Jadi matematika, biologi, dan kimia itu jumlah soalnya 15, waktunya 22,5 menit. Sedangkan untuk fisika yaitu hanya 13 soal, waktunya 22,5 menit. Nah, demikianlah rangkuman materi UTBK yang keluar di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman untuk lebih fokus belajarnya. Semangat untuk teman-teman yang belum UTBK. Untuk yang sudah UTBK, selamat. Semoga teman-teman semua diterima di jurusan yang teman-teman inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.